Raka dan Winda telah menikah selama 5 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Hubungan mereka awalnya harmonis, tapi seiring waktu, kesibukan kerja dan rutinitas membuat keduanya semakin jarang meluangkan waktu bersama. Dalam keheningan rumah tangga mereka, muncul seseorang yang tak terduga membawa perubahan besar. Adik Winda, Nia, datang dari luar kota untuk tinggal sementara di rumah mereka. Nia baru saja menyelesaikan kuliah dan sedang mencari pekerjaan di kota. Kehadirannya membuat suasana baru di rumah, terutama bagi Raka. Dengan kepribadiannya yang ceria dan perhatian, Nia tanpa sadar menjadi pelipur lara bagi Raka yang merasa kesepian karena hubungan yang mulai renggang dengan Winda. Awalnya percakapan antara Raka dan Nia terasa biasa saja tentang pekerjaan, kehidupan, dan cerita-cerita kecil. Namun semakin hari, keduanya mulai terlalu nyaman berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Raka mulai merasa bahwa Nia memahami dirinya lebih dari Winda. Nia di sisi lain mengagumi kebaikan Raka yang selama ini hanya ia lihat sebagai kakak ipar. Suatu malam, ketika Winda lembur di kantor, Raka dan Nia duduk di teras rumah berbicara tentang impian dan kegagalan masing-masing. Dalam percakapan itu, tanpa sadar mereka berbagi pandangan mata yang lebih dari sekadar akrab. Momen itu menjadi awal dari hubungan yang mengaburkan batas moral dan rasa hormat. Raka mulai memberikan perhatian lebih kepada Nia, seperti mengantarnya ke tempat wawancara kerja atau membelikannya hadiah kecil tanpa sepengetahuan Winda. Di sisi lain, Nia mulai merasa bersalah atas perasaan yang tumbuh di hatinya. Tapi ia juga tak mampu menyangkal kenyamanan yang ia rasakan saat bersama Raka. Namun, keakraban ini tidak berlangsung lama tanpa tercium oleh Winda. Suatu malam, Winda pulang lebih awal dari kantor dan mendapati Raka dan Nia tertawa bersama dengan cara yang membuat hatinya tersentak. Ia tidak langsung menegur, tetapi mulai memperhatikan perubahan sikap suaminya dan adiknya. Winda mulai menyelidiki perubahan perilaku di rumahnya. Ia menyadari bahwa Nia semakin sering menghindari kontak mata dengannya. Sementara Raka mulai canggung jika mereka bertiga berada di ruangan yang sama. Meskipun hatinya dipenuhi dugaan, Winda memilih untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu menuduh tanpa bukti hanya akan menambah luka. Suatu hari, Winda memutuskan untuk bicara dengannya secara langsung. Dalam percakapan itu, ia bertanya dengan lembut, "Nia, akhir-akhir ini kamu terlihat gelisah. Apa ada yang sedang kamu sembunyikan?" Nia yang merasa bersalah hanya menggeleng sambil memaksakan tersenyum. Namun, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa sesak dengan perasaan yang ia pendam. Aku nggak bermaksud, Kak," kata Nia akhirnya dengan suara bergetar. Winda menatap Nia dalam-dalam. Meski belum sepenuhnya jelas apa yang terjadi, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga kendali, walaupun emosinya mulai membuncah. Di malam yang sama, Winda mendekati Raka dengan suara tenang tapi penuh ketegasan. Ia berkata, "Aku tahu ada yang berbeda. Aku hanya ingin kamu jujur, Raka. Apa yang terjadi antara kamu dan Nia?" Raka terdiam, wajahnya pucat dan matanya tidak sanggup menatap Winda. Dalam kebisuan itu, Winda merasa hatinya hancur lebih dari apapun. Meski belum ada kata yang terucap, sikap Raka sudah menjelaskan segalanya. "Winda, aku minta maaf." Raka akhirnya berkata, suaranya hampir tak terdengar. Ia mengakui bahwa ia telah melanggar batas dalam perasaannya terhadap Nia. Meski tidak ada tindakan fisik yang melampaui batas, Raka tahu perasaannya adalah bentuk pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan.
konfrontasi dan keputusan Winda menangis sejadi-jadinya malam itu. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Namun dalam tangisan, ia juga menyadari bahwa ini adalah momen untuk menentukan masa depan mereka. Keesokan harinya, Winda meminta Nia untuk pergi dari rumah mereka untuk sementara waktu. Bukan karena aku membencimu, tapi aku butuh ruang untuk memperbaiki semuanya, kata Winda dengan suara bergetar. Nia pergi dengan perasaan bersalah yang mendalam, sementara Raka yang terus berusaha meminta maaf dan menunjukkan penyesalannya. Ia menyadari bahwa dirinya hampir menghancurkan kehidupan yang telah ia bangun bersama Winda. Namun Winda tidak langsung memutuskan. Ia memilih untuk mencari bimbingan dari seorang konselor pernikahan. Bersama-sama, Winda dan Raka menghadiri sesi terapi untuk membicarakan perasaan mereka, luka yang ditimbulkan, dan langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaiki hubungan mereka. Winda dan Raka menghadiri sesi terapi pertama mereka dengan perasaan yang campur aduk. Winda datang dengan hati yang masih penuh duka, sementara Raka diliputi rasa bersalah yang dalam. Terapis seorang wanita parubaya bernama Bu Retno menyambut mereka dengan senyum lembut dan berkata, "Sebelum kita mulai, saya ingin kalian tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu. Tidak ada solusi instan, hanya usaha bersama untuk memahami dan memperbaiki." Mengurai luka dalam sesi pertama, Winda menceritakan rasa sakit yang ia alami. Ia merasa dikhianati tidak hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh adiknya sendiri. "Aku tidak pernah menyangka orang yang aku cintai dan percaya bisa membuatku merasa hancur seperti ini," katanya sambil menangis. Raka mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ketika gilirannya bicara, ia mengakui bahwa perasaan kosong dalam pernikahan mereka membuatnya rentan. "Tapi itu bukan alasan. Aku salah. Aku membiarkan diriku terjebak dalam situasi yang seharusnya aku hindari sejak awal," ujar Raka, suaranya bergetar. Bu Retno membantu keduanya memahami akar masalah mereka. Kurangnya komunikasi, keintiman yang memudar, dan rasa tidak puas yang dibiarkan tumbuh. Ia menekankan bahwa pengkhianatan adalah akibat bukan sebab utama. "Jika kalian ingin memperbaiki ini, kalian harus berani membuka luka dan membersihkannya bersama," katanya. Menghadapi Nia setelah beberapa sesi terapi, Winda merasa cukup kuat untuk berbicara dengan Nia. Ia mengundang adiknya untuk bertemu di sebuah kafe. Dengan mata berkaca-kaca, Nia meminta maaf. "Aku tahu aku salah, Kak. Aku seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi." Apapun alasannya, Winda meskipun masih terluka memilih untuk memaafkan. "Aku kecewa, Nia, tapi kamu tetap adikku dan aku ingin kita belajar dari ini. Jangan pernah biarkan rasa kagum pada seseorang melampaui batas. Itu bisa menghancurkan hidup kita dan orang lain." Percakapan itu tidak mudah, tapi menjadi langkah awal untuk memulihkan hubungan mereka sebagai saudara. Nia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya dan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang kesalahan. Membangun kembali rumah tangga di rumah, Raka bekerja keras untuk membuktikan penyesalannya. Ia mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk Winda, tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai teman. Mereka pergi berlibur bersama, mencoba menemukan kembali kebahagiaan yang pernah hilang. Dalam momen-momen itu, perlahan Winda mulai melihat bahwa Raka benar-benar berusaha memperbaiki dirinya. Namun Winda juga tahu bahwa dirinya harus sembuh dari luka ini. Ia belajar untuk tidak terus-menerus mengungkit masa lalu, meskipun itu tidak mudah. Dalam terapi, ia diajarkan untuk fokus pada masa kini dan masa depan, bukan pada kesalahan yang terlalu berlalu. Terapis mereka memberi tantangan terakhir, menulis surat kepada satu sama lain. Dalam suratnya,
Raka menuliskan rasa penyesalan dan janjinya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Winda menulis tentang rasa sakit yang ia alami, tapi juga pengharapannya untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Pesan moral, pengkhianatan adalah ujian terberat dalam hubungan, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka masa lalu merusak masa depan. Cinta yang sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi tentang komitmen untuk tetap bertahan dan memperbaiki diri.